Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujiannya. Terima kasih Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan aturkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan aturkan syukur bagimu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa pada pagi hari ini merasa sukacita yang luar biasa? Mari angkat tangannya. Wow, banyak yang sukacita ya. Kenapa kita bersukacita? Ya, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan semuanya, yuk sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Haleluya, ikuti sernya berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Kusiapkan hatiku untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa? Tentang apa adik-adik? Iya, tentang khotbah di bukit. Ya, tentang khotbah di bukit di mana Yesus berkhotbah untuk menyampaikan firman Tuhan bagi banyak orang pada waktu itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, 5.000 orang. Itu banyak atau dikit adik-adik? Banyak dong. Kalau 5.000 orang itu dikumpulkan, 5.000 orang itu udah satu stadion yang besar sekali. Bayangkan, stadion yang besar, orang banyak di situ kumpul, lalu harus dikasih makan. Itu sangat banyak sekali. Apakah Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang itu? Bisa nggak ya? Menurut adik-adik bisa nggak? Kalau menurut Sir Heri, gimana ya? Kita baca dulu firman Tuhannya yuk. Mungkin firman Tuhan bisa jawab. Ayo kita buka dulu firman Tuhan dalam
Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Ayo kita baca firman Tuhannya. Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Amin. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 ya. Saya akan bacakan ke semua, perhatikan Alkitabnya, dengarkan dengan baik. Apakah benar 5.000 orang itu bisa Tuhan Yesus kasih makan? Yuk kita baca firman Tuhan. Temanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, temanya saja sudah dibilang dikasih makan nih. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kata Yesus kepada Filipus. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Wow, uang yang banyak 200 dinar katanya pun dikasih untuk membeli makanan nggak cukup. Ya orangnya banyak, 5.000 orang adik-adik. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Katanya ada 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang yang banyak ini? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Apa artinya, kata mereka? Pastilah kekurangan, kata mereka dalam pemikiran murid-murid Yesus pada waktu itu, ya. Lalu dilanjut lagi firman Tuhan, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Wow, banyak sekali. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, 5 roti 2 ikan jadi bisa kenyang orang ini, Pak. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan." Wah, dikumpulkan lagi. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Orang banyak itu makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat terakhir aja sampai 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wow, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, luar biasa enggak itu? Ya, dengan 5 roti dan 2 ikan, ternyata Yesus bisa kasih makan berapa ribu orang? 5.000 orang lebih. Bayangkan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, bagaimana bisa terjadi? Ya, pada waktu itu banyak sekali orang datang mengikuti Yesus. Setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang lumpuh sembuh, yang buta bisa melihat, yang sakit jadi sembuh, yang kekurangan semakin diberkati, adik-adik. Orang banyak mengikuti Yesus. Dari seberang, katanya dari seberang sungai Danau Galilea yang bernama Tiberias, orang banyak mengikuti Yesus. Bayangkan, dari sungai pun, nyebrang ke sungai pun banyak orang ikut Yesus. Dan ketika itu, waktu itu sudah mulai sore, sudah mulai malam. Dan Yesus melihat mereka semua pasti kelaparan, karena diikuti sepanjang hari, dari pagi sampai sore, mendekati malam. Lalu Yesus kasihan terhadap mereka. Iba melihat orang itu, disuruhnya mereka duduk. Disuruhlah murid-muridnya, suruh mereka semua duduk.
Maka duduklah mereka semua yang begitu banyak di tempat itu. Lalu kalau dihitung-hitung kata muridnya ada 5.000 orang adik-adik. Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, kita harus kasih mereka makan. Wah, murid-muridnya mulai bingung. Waduh, kasih makan, apa yang maksud Tuhan ini? Mereka sudah capek kata Yesus dan mereka harus makan semuanya. Mereka bingung. Loh, bagaimana kasih makan 5.000 orang? Sedangkan warung gede aja nggak ada. Mau beli roti di mana? Mau beli kue di mana? Nggak ada tempatnya. Lalu mereka mulai bingung mau di mana? Bagaimana mereka bisa makan? Wah, mereka bingung. Lalu Tuhan sengaja berkata itu supaya ingin mencobai murid-muridnya. Apakah mereka punya iman atau tidak? Lalu adik-adik, murid-muridnya berkata, Tuhan bagaimana mungkin kita kasih 5.000 makan? Kalau kita beli aja uang banyak ini, dengan uang yang banyak ini belum tentu bisa kasih mereka makan. Kata siapa? Kata Filipus kepada Yesus pada waktu itu muridnya. Ya, lalu ketika itu murid-muridnya jalan sana jalan sini lihat orang-orang yang 5.000 itu, ternyata ada seorang anak kecil. Nah, siapa? Seorang anak kecil. Ternyata anak kecil ini bawa makanan. Makanannya nggak banyak, nggak 1 gentong. Tapi apa? Berapa? Cuman 5 roti, 2 ikan. Lalu Simon berkata, Tuhan, di sini aku lihat ada anak kecil sedang mempunyai makanan 5 roti dan 2 ikan. Lah, tapi apa gunanya? Toh juga kita mau ngasih makan 5.000 orang nih. Dikucik-kucik, dikecik-kecik dikit pun gak akan bisa. Gak mungkin kenyang. Pasti mereka kelapa dan ini kekurangan. Gak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Sini, bawalah 5 roti dan 2 ikan itu. Dan ketika itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan lalu menaruh di atas bakul itu. Ada 2 bakul lalu dia taruh 5 roti dan 2 ikan. Lalu ketika itu Yesus mengucap syukur. Dia angkat bakul itu dan berkata dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Apa? Mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Bakul tadi yang 5 roti dan 2 ikan itu tiba-tiba penuh. Tiba-tiba banyak. Wah, banyak adik-adik. Lalu ketika murid-muridnya membagikan, masukkan ke bakul lain, nggak habis-habis. Bakul, banyak bakul lagi, lalu dibagikan dengan sukacita, dikasih makan sampai kenyang 5.000 orang itu. Nggak habis-habis, 5 roti 2 ikan tadi dikasih lagi sampai anak kecil, sampai mereka kekenyangan, sampai mereka benar-benar sudah sangat kenyang sekali. Bahkan mereka tidak mengalami kelaparan. Yang lebih ngerinya lagi kata Tuhan apa? Kumpulkan sisanya. Kan adik-adik, 5 roti dengan 2 ikan, ditanya lagi sisanya dikumpulkan. Coba pikirkanlah itu. Tapi mereka kumpulkan, ternyata terkumpul berapa bakul? 12. Wah. 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul sisanya. Itu luar biasa. Katakan luar biasa. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Luar biasa adik-adik. Dengan 5 roti 2 ikan, mereka semua bisa makan adik-adik. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang sangat ajaib. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan kita yang kita sembah bukanlah Tuhan sembarang Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Kuy. Matikan dulu musiknya itu. Dengar nggak?